Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Dan Amplification. Sudah lama nggak buat konten karena kesibukan di dunia nyata. Jadi untuk kesempatan kali ini saya coba membuat konten untuk project tahun 2025. Ini mumpung awal tahun ya, Januari 2025 ini saya mencoba project Power Class TD. Ada dua jenis model seperti ini, nanti akan saya bahas satu persatu. Kelebihan dan kekurangannya mungkin ada. Jadi untuk yang pertama ini, sebelumnya ini selain project tahun 2025 ini, selain Power Class TD itu ada juga Power Class D pengembangannya, terus ada kit-kit input balance, limiter dan sebagainya. Namun untuk yang saya bahas kali ini di video ini adalah Power Class TD. Ada dua jenis model. Yang satu ini mirip build up, bukan mirip, cloningan ya, cloningan build up NE 14.000. Yang satunya Class TD model low budget atau kelas menengah ke bawah. Hasilnya seperti ini. Ini benar-benar baru layoutnya, benar-benar baru. Yang ini kan cuma cloningan, mungkin bisa dipastikan lebih enak trialan ya kan, lebih sudah terbiasa dengan Power TD pasti di build upan itu pabrikan, tinggal modif-modif sedikit. Namun yang ini itu memang benar-benar layout baru, jadi harus try hard untuk trialnya. Bentar ya. Untuk model PWM nya ini sudah saya tes, sudah berfungsi dengan baik. Ini power PWM nya Power Class TD ini paling kecil ya, paling kecil menggunakan 4 makro. Jika menggunakan 4 makro ini paling kecil, ukurannya 3 kali 2 cm. Ini sudah berfungsi, sudah saya rakit baik yang negatif maupun yang positif. Ini sudah saya coba di build upan. Namun ini saya turunkan speednya, frekuensi kerjanya dari yang aslinya pabrikan itu. Yang aslinya pabrikan itu sekitar 60 kHz. Ini saya buat 25 sampai 30 kHz biar lebih safety lah, lebih aman, nggak ngebut-ngebut. Seperti itu. Oke, ini untuk yang model low budget ini saya jelaskan dulu ya. Ini sudah disertai input balance ya. Input balance ada dua IC op-amp, dual op-amp. Di sini ada input balance-nya, di sini ada volume, terus disertai juga dengan indikator. Bentar saya perjelaskan. Disertai dengan indikator di sini. Terus ini supply-nya bisa 15 volt AC atau 12 volt AC, bisa juga 12 volt DC langsung. Ini ekstra untuk protektornya ya, untuk relaynya. Relay yang umum pada kelas TD itu kan 24 volt. Ini saya pakai 12 volt biar mudah dicari, karena kebanyakan power ombro itu kan 12 volt DC relaynya. Terus berikutnya lagi itu untuk lilitan core-nya itu ada di pojok-pojok bagian kiri dan juga bagian kanan. Seperti ini. Untuk dioda dampernya ada di pojok paling kiri dan paling kanan. Untuk dioda damper. Sedangkan untuk MOSFET menggunakan satu buah saja. Di sini sebelah dioda sama. Untuk TR final menggunakan 4 set NJW 03, 02 dan juga 0281 ya. Yang ini untuk buffernya pakai NJW juga. Tantangannya seperti ini. Atau letaknya, fuse-nya ada di sini. Terus kemudian untuk drivernya opto itu saya pakai SMD. Saya nggak pakai 6N137, tapi menggunakan opto SMD yang saya gunakan di kelas D Star 800. Jadi nggak pakai totem MOSFET, juga nggak pakai. Jadi benar-benar versi irit, versi kaum menengah ke bawah yang mungkin ingin merasakan Power Class TD namun dengan budget yang lebih rendah atau seperti itu, lebih murah. Namun kesulitannya ini nanti, ini kan benar-benar layout baru, desain baru, nggak mungkin langsung fix ya. Pasti ada revisi kayak gitu.
Jadi nanti trialnya akan saya, insya Allah kalau sempat saya videokan juga kendalanya di mana saja, biar pada sedikit ngerti lah kendalanya trial kelas DD namun menggunakan layout baru. Berbeda kalau misalkan dengan ini cloningan pabrikan itu lebih enak kan, sudah nggak ada kesalahan, paling sedikit modif-modif. Namun ini juga saya sertakan beberapa modifan, saya tambahi, saya kurangi untuk layoutnya sedikit dimodif seperti itu. Jadi untuk desain ini memang belum ada namanya sih, belum ada namanya ya, karena memang belum fix. Jadi belum dikasih nama karena belum fix. Oke, ini untuk desain yang pertama power class DD low budget seperti ini hasilnya, bagian bawahnya seperti ini. Jadi untuk PWM-nya nanti kan di sini rencananya, nah PWM-nya di sini dan juga di sini. Oke ya, untuk yang desain pertama ini seperti itu. Semoga bisa langsung ngajir tanpa kendala sehingga bisa dinikmati kaum pecinta power rakitan, khususnya pecinta power DD namun dengan dana yang lumayan minim. Untuk yang berikutnya ini memang cloningan dari pabrikan ya, yang NX 14.000 itu seperti yang saya kasih namanya ini lah kan, ada logo saya di sini, terus nama tipenya ini TDCL 14.000 plus ya. Plusnya apa nanti akan saya jelaskan secara gamblang ya, plusnya itu seperti apa. Untuk bentuknya seperti ini, ada satu buah dioda damper di sini umum ya, seperti aslinya. Kapasitor juga, core-nya di sini, filternya di sini. Oh ya, ini tadi untuk filter outputnya yang ini itu saya hilangkan ya, biar nggak terlalu banyak biaya. Saya hilangkan, nggak ada filter untuk outputnya untuk yang desain ini. Lanjut kembali ke desain tiruan NX 14.000. Ini ada 3 MOSFET, namun ini option ya, bisa dipasang atau bisa tidak. Kalau menggunakan MOSFET-nya bagus 82 ampere ke atas, ini cukup dipasang 2, yang ini nggak pakai. Kalau misalkan MOSFET-nya itu agak kurang agak apa ya, kaum kelas menengah atau ampernya agak kecil, bisa dipasang 3. Untuk PWM-nya dari sini, ini PWM-nya di sini ya, ini yang positif benar di sini. Nah di sini untuk PWM-nya. Terus lanjut ke berikutnya ini untuk MOSFET apa? TR final ini ada 7 set ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 set. Sedangkan satu ini untuk buffernya atau kalau di kelas D itu totemnya ya. Jadi ada 7 set untuk TR finalnya. Terus kemudian untuk lain-lainnya cuma ada beberapa modifikasi seperti TR MJE ini. Itu yang asli kan hadapnya ke sini, ini saya putar di sini. Terus kemudian TR 1691 kalau nggak salah ini saya ganti D882. Walaupun masih bisa dipakai D16 itu bisa dipakai seperti itu. Hasilnya sama persis, untuk tata letaknya pun sama persis dengan aslinya atau pabrikannya. Jadi kalau menggunakan heatsink bawaannya itu bisa langsung diganti. Terus plusnya itu adalah yang pertama, plusnya ini saya tambahi atau saya sertakan input balance. Saya sertakan input balance-nya di sini. Jadi yang aslinya kan pakai satu IC, input balance-nya itu ada di panel input ya, di belakang box. Namun di sini saya tambahi input balance sehingga IC-nya ada 2. Namun ada opsi. Ini ada opsi, sebentar saya perjelaskan lagi biar lebih jelas. Ini ada opsi jumper ya. Ini kalau dipisah, ini otomatis inputnya tidak balance atau IC ini tidak berfungsi. Jadi input balance-nya menggunakan atau pakai bawaannya yang ada di PCB input di bagian belakang.
ini tidak di jumper menggunakan input unbalance ini, sehingga ini tidak berfungsi. Nah, itu kalau misalkan diperuntukkan untuk mengganti power pabrikan yang rusak, ini bisa diganti ini, namun ini tidak di jumper, pakai input yang ini. Terus kemudian kalau misalkan dipakai untuk merakit power baru, kelas TD rakitan, ini bisa di jumper, sehingga ini tidak berfungsi menggunakan input balance yang ini, input balance bawaan kit dari ini, sehingga tidak memerlukan input balance tambahan kayak gitu. Itu plus yang pertama. Kemudian plus yang kedua, ini referensi groundnya ada, ini masih salah masih salah tulisan ya. Ini referensi groundnya ada dua pilihan, referensi ground atau referensi 24 volt dari bawaan atau ekstra untuk relay atau protektornya, sehingga kalau misalkan dipakai untuk mengganti power pabrikan, ini bisa dipakai di jumper ke referensi 24 volt, atau kalau dibuat untuk rakitan sendiri, rakitan baru, bisa di jumper ke referensi ground kayak gitu. Sehingga ini kan cuma ada protect clip signal, onnya nggak ada, karena onnya itu langsung dari 24 voltnya. Nanti kedepannya ini mungkin akan saya revisi, ditambahi LED on ya, LED aktif, supaya nanti nggak bingung kalau merakit power baru atau tidak diperuntukkan untuk mengganti power yang rusak. Terus plus berikutnya ini itu adalah penambahan muting seperti ini. Ada tambahan satu optocoupler, ada di sini. Nah, ini bertujuan supaya kalau misalkan relaynya ini tidak bekerja atau belum on, ini kelas AB-nya dimuting. Tujuannya biar supaya misalkan ini relaynya belum bekerja, kelas AB-nya akan tidak bekerja, sehingga TR buffernya itu tidak terlalu panas, tidak over. Tujuannya seperti itu. Kalau relaynya sudah klik, sudah on, baru mutingnya akan off, kelas AB-nya bisa berfungsi. Tujuannya seperti itu, sehingga kalau misalkan pertama kali on itu mutingnya akan mematikan power kelas AB, drivernya ya, itu akan mati, sehingga TR-TR-nya masih aman. Terus PWM-nya ini juga akan off, akan mati. Tujuannya seperti itu, sehingga tidak memperparah kerusakan. Kalau misalkan kebanyakan yang pabrikan-pabrikan itu kerusakannya karena hal tersebut, tidak ada muting, sehingga TR finalnya ini sangat panas kalau nggak dimuting. Seperti itu tambahannya, harapannya seperti itu sih. Kalau misalkan pertama kali on ya, misalkan atau relaynya bermasalah tidak on, otomatis power kelas AB-nya ini itu akan dimatikan atau dimuting, sehingga memperdingin atau tidak bekerja untuk kelas AB-nya, dan juga PWM-nya akan off. Nanti akan mungkin trialnya seperti itu ya. Terus kemudian ya tambahannya lagi itu hanya ada sedikit modifikasi jalur ya, yang biasanya kerusakannya itu karena jalur yang ada di bawah MOSFET itu akan saya pindahkan. Makanya ini arahnya itu saya balik, awalnya di sini kayak gini, sekarang di sini seperti itu. Untuk bagian-bagian lainnya itu hampir sama, ada MOSFET-nya juga, ada Opto 6N137 juga ada. Intinya sama persis untuk skema dan juga tata letaknya, apalagi tata letaknya finalnya itu sama persis dengan aslinya ya, NX 14.000 itu. Namun ada plusnya tadi, itu saya tambahin input balance bawaan kit, terus muting, referensi LED indikator, sama modifikasi jalur sedikit yang membuat sistem tersebut tidak stabil seperti itu. Oke, nanti kita coba trial satu persatu dari project tahun 2025 ini mengenai power kelas TD. Ada dua jenis. Kalau ini insya Allah mungkin langsung bisa berfungsi, namun nggak tahu ada kendala sedikit mungkin karena memang sistemnya sama persis, cuma beberapa modifikasi saja. Oke, terima kasih ya. Demikian saja untuk pengenalan project tahun 2025. Nanti trialnya akan saya sertakan di video selanjutnya. Matur nuwun telah
mampir ya, jangan lupa subscribe dan juga like, komen juga. Kalau nganggur ya, jempolnya bisa di komen ya. Nah, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.